Oke. Nah, salah satu indikator ketercapaian keberhasilan proses tracer study adalah respon rate. Oh, respon rate-nya itu nggih. ya. Selama ini gimana Pak Dir respon rate dari para alumni? Ya. Oke teman-teman sahabat podcast 2M meneliti dan mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga. Kita lanjutkan lagi ya Pak Dir. Sandy ya, ini untuk perbincangan kita tadi masih ada yang mengganjal. Nggih, terkait program, program yang menarik dari career development apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Dir. Ya, ada satu ya saya kira yang ini menarik untuk para mahasiswa dan alumni khususnya adalah job hiring. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan di luar untuk melakukan rekrutmen, tapi secara langsung itu. Jadi mereka hadir di sini baik secara virtual maupun secara langsung untuk merekrut mahasiswa kita, alumni kita. Nah, yang penting alumni sudah siap dengan semua dokumen portfolionya. Kemudian nanti langsung ada tes, psikotes, ada tes wawancara. Dan langsung diterima sebagian, tentu tidak semua ya. Tapi itu kan bargaining ya. Saya kira perguruan tinggi berarti sekarang sudah mulai mendekat kepada perusahaan. Betul. Tujuannya agar ketersarapan pekerjaan. Gitu. Kalau tadi Pak Dir menyampaikan ya, tadi kan alumni berarti dihubungi dulu ya di tanggal tertentu, kemudian mereka ketika datang itu sudah harus siap portofolio dan langsung tes gitu Pak Dir. Atau ada jadwal-jadwalnya ketika gitu? pertemuan itu mereka sudah submit dulu. Jadi kita pertama inform dulu, ini ada program job hiring. Teman-teman silahkan masukkan lamaran kerjanya ke sini gitu ya. Setelah dimasukkan nanti akan diseleksi administrasi. Nah, setelah seleksi administrasi mereka akan datang untuk tes yang tadi itu. Tes segala macam itu termasuk wawancara, dan nanti di hari atau beberapa hari berikutnya akan langsung diumumkan siapa di antara teman-teman yang mendaftar itu yang diterima. Oh, itu sangat keren sekali ya, memudahkan gitu ya, memudahkan para alumni gitu ya, yang ibaratnya intinya memudahkan alumni mengakses pekerjaan dan juga yang meminimalkan budget mereka juga untuk keluar kota tes. Ya, ingat dulu Pak Dir, kalau dulu kan awal-awal duitnya kan masih susah ya. Meminimalisir. Nah, ini Pak Dir yang ingin saya tanyakan lagi gitu ya. Perusahaannya apa saja ini Pak Dir? Kan mungkin kalau orang lihat karena ini PT KIN ini jangan-jangan hanya bergerak pada bidang agama, padahal kan kita punya yang lainnya ya. Nah, ini bisa di-spill beberapa perusahaan yang pernah melakukan job hiring atau kerjasama dengan Sandy untuk program career development-nya mungkin? Ya, sungguhnya alumni kita ini bisa kok bersaing dengan manapun, itu bisa dengan teman-teman di perguruan tinggi yang negeri ya, yang lainnya itu tidak ada masalah. Ya, kalau yang sudah pernah job hiring itu misalnya PT Teleperformance, kemudian BTN, Bank BTN. Bank BTN, Ya, keren sekali ya perusahaan besar yang skalanya nasional. Oke, alhamdulillah. Berarti kita sudah memang kalau lihat dari Sandy itu sudah banyak sepak terjangnya ya Pak. Alhamdulillah. Ini karena kita sudah berbicara tentang career development, tadi kan kita sempat berbicara terkait dengan tracer, program tracer study. Nah, ini kan menjadi salah satu program yang sangat penting sekali bagi perguruan tinggi. Mungkin Pak Dir bisa menceritakan gitu tracer study itu apa dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sandy itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dir. Monggo Pak Dir. Ya, baik, terima kasih Bu Astri. Jadi tracer study itu singkatnya adalah pelacakan studi. Pelacakan bagaimana kondisi alumni ya. Apakah mereka sudah bekerja atau belum bekerja, apakah sudah berwirausaha atau melanjutkan studi. Intinya tracer study bertujuan untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari alumni. Nah, urgensinya adalah dengan adanya feedback itu perguruan tinggi bisa menata diri, mengevaluasi diri, kira-kira apa yang harus dilakukan, perbaikan apa. Nah, salah satu indikator ketercapaian keberhasilan proses tracer study adalah respon rate. Respon rate-nya nggih. Selama ini gimana Pak Dir respon rate dari para alumni? Berat disampaikan ya. Tapi harus disampaikan. Iya, harus disampaikan. Mantan petugas tracer dari sosiologi. Bagaimana rumitnya? Pernah dilatih juga sama Sandy saya Pak Dir. Jadi alhamdulillah respon rate kita itu di angka 65. Itu bagus 65%. Itu 65% bagus. Skala universitas ya. Artinya dalam level universitas. Kalau
mandat dari Dikti itu sekurang-kurangnya 50% Oh dari ya, alumni mengisi. Jadi kita sudah di atas di atas standar ini. Dikti. Nah, Iya. tapi 60 sekian % itu sesungguhnya subsidi silang ya. Iya. Ada beberapa prodi itu yang punya prestasi menarik itu, Iya. yang sampai respon rate-nya 100% itu Bu Iya. Astri. Iya. Luar biasa. Luar biasa, itu berarti memang petugas yang di situ ya, dosen yang diamanatkan itu luar biasa Luar kerjanya. biasa, pendekatannya bagus. Pendekatan ke alumni yang bagus nih. Berarti ini ya kalau 65% ya. Nah, ini kan saya sendiri ya nih Pak Dir ya. Kalau mau akreditasi prodi, pasti Sandy itu direpotkan lah oleh prodi-prodi semuanya ya terkait data tracer. Nah, bagaimana Sandy itu mempunyai bargaining position gitu ya ke prodi, karena sebenarnya kan ini tracer ini kan kebutuhan dari para prodi masing-masing gitu ya Pak Dir ya. Nah, ini kan tentunya saya sendiri mengalami tidak mudah ketika kita menghimpun data dari para alumni gitu ya untuk keperluan akreditasi. Nah, ini bagaimana mengatasi bahwa ini tuh bukan murni kewajiban dari Sandy, tapi Sandy hanya sebagai fasilitator dan juga menyiapkan sistem inovasinya tadi itu gimana caranya mempush gitu ya prodi-prodi dan juga inovasi yang dilakukan apa saja gitu Pak Dir. Baik, terima kasih Bu Astri. Saya kira itu kendala yang dihadapi seluruh pusat karir di Indonesia ya. Bagaimana memastikan agar para alumni itu mau mengisi bersinergi dengan para kaprodi. Nah, alhamdulillah kalau di UIN Sunan Kalijaga kita melakukan inovasi dengan cara membuat platform. Kita beri nama platform itu Dev Alumni. Dev Alumni ya? Dev Alumni. Itu kita bekerja sama dengan PT IPD. Jadi terima kasih, kami apresiasi kepada PT IPD yang sudah membantu kami ya dalam membuat platform ini. Karena dengan platform ini tentu memudahkan para kaprodi untuk memberikan motivasi kepada para alumni agar mau mengisi. Bahkan kita pernah juga Bu Astri mengadakan memberikan reward. Ada rewarding gitu kepada 20 alumni yang mengisi. Kita pilih secara random ya, kita beri hadiah walaupun tidak banyak ya, dalam bentuk e-money. Ini untuk ini ya, mempush mereka agar mengisi ya Pak Dir ya. Mengisi dan juga prodi itu kan selalu kita libatkan ya dalam roadshow. Jadi kita salah satu inovasinya setiap awal tahun di bulan Januari Sandy itu roadshow dari satu fakultas ke fakultas, bertemu dengan para dekanat, kemudian kaprodi sekprodi untuk mensosialisasikan timeline kita. Gitu. Timeline dari Sandy 1 tahun ke depan. Jadi luar biasa. Januari ya. Nah, kita ceritakan nanti di bulan apa kita harus stres untuk ikut, di bulan apa kita harus stres untuk kepentingan akreditasi. Sangat tertata sekali. Itu satu tim semuanya Pak Dir ya? Satu tim di awal tahun. Oke. Terus ini Pak Dir, saya yang masih penasaran ya terkait dengan tadi IT yang dipakai gitu untuk pendataan itu, apakah itu ngeling di PT IPD atau seperti apa itu untuk IT yang kuesioner tracernya sendiri gitu ya? Dev Alumni ya. Itu berdiri sendiri, tapi memang subdomain daripada UIN Suka. Jadi alamatnya devalumni.uin-suka.ac.id. Jadi dibuatkan rumah sendiri begitu Bu ya, sesuai dengan keperluan. Nah, kita buat bagaimana agar alumni ini mengisi tidak butuh waktu banyak. Ini penting ini. Ini penting banget. Caranya bagaimana? Kita buat pertanyaan seminimalis mungkin. Apa yang menjadi kehendak dari akreditasi, baik itu BAN PT maupun LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, itu kita buat seminimal mungkin. Sehingga alumni tidak perlu waktu lama, hanya butuh waktu 5 menit ya, untuk nggak sampai lah saya kira untuk mengisi itu semua. Jadi ini juga inovasi tersendiri juga ya Dev Alumni tadi. Saya juga pernah baca gitu Pak Dir terkait dengan teman-teman dari Sandy karena menjadi pionir dari PTKIN lain gitu ya. Apakah juga melatih universitas lain juga terkait dengan tadi tracer gitu? Terima kasih Bu Astri. Jadi beberapa kali kami diundang ya ke perguruan tinggi lain, ke UIN Mataram, kemudian ke Makassar ya, untuk mendampingi mereka dalam proses induksi ya, bagaimana mengembangkan platform di tempat masing-masing. Karena kita ingin bagaimana agar
seluruh PTK Indonesia itu maju bersama. Tracernya sukses. Iya, luar biasa sekali Pak Dir. Baiklah Pak Dir, ini masih banyak sekali yang perlu kita bicarakan ya, tapi kita mungkin bisa lanjut ke segmen berikutnya.